Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Soeharto di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Video ini merupakan kelanjutan dari video episode 1 tentang kisah umur panjang Mbah Kerto, yaitu seorang pria miliarder di Pegunungan Tengger yang berusia 104 tahun dengan gaya hidupnya yang sederhana. Walaupun Mbah Kerto telah berumur lebih dari 100 tahun, tetapi beliau tetap sehat, bugar, dan mandiri, serta aktif secara fisik dengan tubuh yang masih kuat seperti layaknya orang yang berusia muda. Mbah Kerto mengatakan bahwa salah satu faktor yang telah memberikan sumbangan positif terhadap kondisi kesehatannya hingga saat ini adalah karena pola makannya. Nah, teman-teman pasti ingin tahu seperti apa pola makan Mbah Kerto. Mari kita saksikan bersama. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di rumah miliarder Mbah Kerto. Ini adalah salah satu sajian menu harian makan Mbah Kerto. Mbah Kerto mengatakan bahwa beliau setiap hari kalau tidak makan nasi jagung ya nasi putih. Koro itu ya, Mbak? Bengok. Oh, bengok, Mbak. Tunggal sing di sigari pecah-pecah. Teman-teman, kali ini saya mendapat kesempatan yang sangat istimewa karena saya telah diundang untuk makan bersama seorang miliarder yang telah berusia 104 tahun. Tetapi beliau tetap sehat, bugar dan mandiri, serta aktif secara fisik. Saya berkesempatan makan bersama Mbah Kerto yang berusia 104 tahun. Saya dijamu oleh Mbah Kerto, dikasih makanan, diajak makan bersama. Di sini ada sambal, kemudian ada sayur, kemudian ada kacang-kacangan, ada pete, kemudian ada nasi putih, ada bakwan jagung atau dadar jagung, terus ada telur dadar. Tetapi Mbah Kerto tidak mengkonsumsi telur dadar. Beliau lebih memilih bakwan jagung atau dadar jagung. Kemudian ada sup koro benguk. Tetapi teman-teman, saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk mengkonsumsi kacang benguk jika teman-teman tidak paham dan mengetahui betul bagaimana cara mengolahnya. Karena kacang benguk itu mengandung asam sianida HCN yang sangat beracun. Jadi setiap 100 gram kacang benguk itu mengandung sekitar 11 mg asam sianida. Lalu bagaimana cara mengolah koro benguk tadi supaya tidak beracun? Koro benguk itu harus dilakukan perlakuan khusus, yaitu merendamnya sekitar 3 hari. Jadi setiap 6-8 jam sekali air rendaman itu dibuang, kemudian diganti dengan air yang baru. Demikian seterusnya. Itu untuk membasuh supaya asam sianida yang ada di dalam koro benguk itu hilang, luntur. Seperti yang kita lihat bersama bahwa Mbah Kerto mengkonsumsi makanan dari berbagai jenis makanan yang bervariasi. Karena tidak ada satu jenis makanan pun yang memberikan nutrisi yang sempurna kepada kita, maka kita perlu mengkonsumsi dari berbagai jenis makanan yang bervariasi. Selain mengkonsumsi sawi rebus yang kita lihat tadi, Mbah Kerto juga suka mengkonsumsi sup koro benguk. Seperti yang kita ketahui bahwa koro benguk itu termasuk ke dalam golongan kacang polong ya. Kalau kita lihat bersama bahwa sajian menu makanan yang ada di meja makan seorang Mbah Kerto yang berusia 104 tahun ini, ada beberapa makanan yang semuanya termasuk ke dalam kacang polong. Antara lain tahu tempe itu berasal dari kacang kedelai, juga termasuk dari kacang polong. Kemudian ada sup koro benguk juga termasuk ke dalam golongan
kacang polong. Selain itu, oseng pete yang kita lihat di meja makan Mbah Kerto itu juga termasuk ke dalam golongan kacang polong. Beberapa makanan yang dikonsumsi oleh Mbah Kerto kali ini mengingatkan saya kepada beberapa desa panjang umur. Seperti yang telah saya tulis di dalam buku saya, yaitu Rahasia Tetap Sehat di Usia 100 Tahun. Disebut sebagai desa panjang umur karena daerah itu dihuni oleh penduduk yang rata-rata berumur panjang, yaitu 100 tahun atau bahkan lebih, tetapi mereka tetap sehat, bugar, mandiri, dan mereka aktif secara fisik, tidak pikun, dan mereka tetap sehat sampai usia yang sangat senior. Dan penduduk yang berumur panjang yang berada di desa panjang umur itu gemar sekali mengkonsumsi bahan makanan yang termasuk ke dalam golongan kacang-kacangan, termasuk juga kacang polong. Tempe ini tidak dimakan. Oh sudah Mbah, terima kasih. Mbah Kerto bercerita kepada saya di video episode 1 bahwa beliau hanya makan sehari sekali. Telur ring, Pak. Mbah Kerto mengaku bahwa salah satu rahasia kesehatannya adalah karena beliau dapat menjaga pola makannya. Selain tidak merokok, beliau mengaku bahwa beliau tidak mengkonsumsi telur, tidak mengkonsumsi daging, dan tidak mengkonsumsi minuman manis. Di usianya yang lebih dari 100 tahun, Mbah Kerto kelihatan memiliki selera makan yang sangat baik. Tidak banyak memang orang seperti Mbah Kerto ini, yaitu tetap sehat, bugar, dan mandiri, serta aktif secara fisik di usianya yang lebih dari 100 tahun. Tetapi kalau kita dapat menjaga gaya hidup kita, yaitu menjalani gaya hidup yang lebih sehat, maka tidak tertutup kemungkinan kita pun dapat meraih usia harapan hidup sehat yang lebih panjang. Seperti halnya usia yang sudah dicapai oleh Mbah Kerto, yaitu lebih dari 100 tahun. Sekarang mari kita lihat dari dekat menu makanan yang dikonsumsi oleh Mbah Kerto. Ini ada tempe, kemudian ini ada tahu. Nah, ini adalah koro benguk yang memerlukan perlakuan khusus supaya tidak beracun. Ini ada dadar telur. Kemudian ada dadar jagung atau bakwan jagung. Ini ada oseng pete ya Mbak. Kemudian ini ada sambal dengan lombok atau cabai mentah. Kemudian ini ada kulup sawi rebus. Di video tayangan tadi, teman-teman telah melihat bersama menu apa saja yang ada di meja makan seorang miliarder Mbah Kerto yang telah berusia 104 tahun itu. Kalau kita perhatikan, Mbah Kerto gemar mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari tumbuhan atau plant-based diet. Dan yang terbanyak adalah dari golongan kacang-kacangan, seperti tahu dan tempe yang terbuat dari bahan kacang kedelai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kacang kedelai mengandung beberapa zat penting seperti vitamin B1, vitamin C, antioksidan isoflavon, mineral magnesium dan zinc, folat, dan selenium. Selain itu, kacang kedelai juga mengandung lemak baik omega 3 dan juga omega 6. Kandungan yang ada di dalam kacang kedelai diketahui memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah kacang kedelai dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kita lihat tadi Mbah Kerto juga gemar mengkonsumsi sup sejenis kacang koro yang kaya dengan nutrisi. Biji kacang koro juga termasuk golongan kacang-kacangan. Banyak studi menunjukkan bahwa kacang-kacangan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, diantaranya karena kacang-kacangan termasuk bahan makanan yang mengandung nutrisi yang tinggi protein nabati dan mengandung lemak tak jenuh atau lemak baik yang diketahui bermanfaat terutama untuk kesehatan pembuluh
darah dan jantung atau sistem kardiovaskuler. Sedangkan sayuran hijau seperti sawi yang dikonsumsi Mbah Kerto misalnya, diketahui merupakan bahan makanan yang juga sebagai sumber mineral penting, yaitu zat besi, juga vitamin C, folat, dan yang pasti sayuran hijau seperti sawi adalah sumber serat pangan yang baik untuk pencernaan. Sawi juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Kemudian miliarder Mbah Kerto juga gemar makan sambal lombok atau cabai mentah. Studi menunjukkan bahwa zat aktif yang ada di dalam lombok yang bernama capsaicin itu diketahui dapat bermanfaat untuk membantu melancarkan peredaran darah atau manfaat vasodilatasi. Nah, itulah yang dapat kita pelajari kali ini tentang salah satu sajian menu makanan Mbah Kerto yang telah mencapai umur 104 tahun. Jika teman-teman ingin mendapatkan saran tentang pola makan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan Anda, maka silakan berkonsultasi dengan dokter Anda atau tanyakan kepada ahli gizi di unit layanan kesehatan. Saya berkesempatan istimewa hari ini karena saya telah diajak untuk makan bersama oleh Mbah Kerto di rumah beliau. Itu tadi adalah salah satu menu makanan harian seorang miliarder Mbah Kerto yang sekarang sudah berusia 104 tahun, tetapi beliau masih tetap sehat, bugar dan mandiri dan aktif secara fisik. Masih aktif di perkebunan beliau. Beliau menanam kentang, menanam wortel, kubis, dan sebagainya. Tetapi beliau masih tetap semangat, jadi tetap sehat. Demikian teman-teman semuanya. Terima kasih telah bersama saya di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Saya Edi Suharto. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.